Eh, Assalamualaikum, salam sejahtera pada teman-teman lain dari grup ini. Kita mulai akan mencobakan mempresentasekan tentang materi yang nanti kita akan bahas bareng dalam pertemuan kelompok kecil ini. Maka sebelum kita mulai kepada materi pokok, yang pertama, salam untuk Pak Hafid Effendi, salam untuk Pak Harto, salam untuk Pak Joko Ambar. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini. Selamat siang. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita diberikan pencerahan dan dapat sebuah ilmu yang akan kita terapkan di lapangan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kebesaran kita masing-masing. Selesai? Coba sebelum kita mulai ke materi pokok, marilah kita mencoba merenung. Saya akan melempar beberapa judul yang saya berikan sesuai dengan diskusi kemarin dalam kelompok ini. Saya akan mempresentasikan secara singkat tentang prinsip alur tujuan pembelajaran. Jadi judul itu merupakan judul kami, yaitu prinsip alur tujuan pembelajaran. Monggo jenengan mulai merefleksikan diri apa yang materi-materi kemarin dalam alur tujuan pembelajaran. Saat ini saya akan melihat materi ini bahwa konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, saya akan memilih prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam prinsip itu ada 7 prinsip yang harus kita pegang. Saya kira dalam materi ini, saya kira Bapak-Bapak sekalian, apalagi yang Pak Hafid, Pak Harto, Pak Ambar, itu saya kira bisa melihat dalam hal ini sekilas itu aja 7 prinsip. Ya, saya tidak jelaskan secara detail, monggo nanti kita refleksikan, kita juga bareng-bareng. Sekilas ada beberapa sederhana, informatif, lalu adaptif, operasional, dan seterusnya. Yang penting ada 7 prinsip yang harus kita ajarkan. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang jelas di situ terkandung di situ saja yang tadi saya garis besar bahwa sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, dan berkesinambungan. Jadi 3 hal ini, 3 indikator ini itu saya kira juga tidak lepas dari 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Monggo saya kira tidak saya jelaskan secara detail lah. Jadi lalu pengoptimalan, 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, dan sebagainya. Lalu operasional dan aplikatif, dan adaptif, dan fleksibel. Saya kira dalam hal ini, saya kira teman-teman sudah memahami lah, minimal ada gambaran-gambaran secara teori, secara pemahaman, walaupun nanti kita akan ketemu pada satu titik, tetap mesti akan berbeda-beda di lapangan karena situasi dan kondisi masing-masing satuan pembelajaran, di masing-masing satuan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Jadi ada apa sajakah prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran? Nah, itu kan dalam ini hal yang perlu diingat dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah hal yang perlu diingat. Satu adalah perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, dan terarah dan serta terukur. Lalu penggunaan kata yang kerja operasional, jadi
kata kerjanya mengarah kepada kata kerja operasional teoritis lagi. Nah, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu pada saat menyusun alur tujuan pembelajaran dengan mengikuti 7 langkah. Satu, ada 6 fase CP. Ya, CP itu apa? Capaian pembelajaran. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F. Saya kira kita pada fase ke C, ABC, yaitu karena kita pada pendidikan sekolah dasar. Fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Lalu langkah kedua yaitu identifikasi, yang kita pernah bahas bahwa semuanya itu harus berdasarkan identifikasi kompetensi di akhir fase, kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Saya kira kita sudah bahas waktu itu, waktu proses kita mengikuti pelatihan ini. Yang ketiga, yaitu melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu 1, beriman bertakwa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan nalar kritis. Lalu langkah berikutnya, langkah keempat, yaitu berdasarkan identifikasi kompetensi tersebut kita langsung mengarah kepada proses yang lebih operasional, yaitu tentang capaian pemahaman, bermakna dan lain sebagainya. Saya kira Bapak bisa membaca detail, sebab waktu saya untuk menjelaskan ini tidak mungkin karena dibatasi oleh waktu, yaitu 20 menit. Langkah kelima itu setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Langkah yaitu tentukan dan materi utama, materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Langkah ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran atau TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 40 menit. Nah, sikap berarti keterampilan dan sikap itu dibagi-bagi. Saya kira itu sebutkan, lalu kita memantiknya adalah langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran dengan bahasa Anda sendiri. Nah, saya kira itu materi dari saya. Barangkali ada pertanyaan, monggo kita bareng-bareng. Ada waktu berapa menit? Nanti Pak Hafid yang atur sebagai koordinator dalam grup ini. Materi lemparan saya hanya itu. Mohon maaf sekali lagi. Dan nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, monggo saya serahkan moderatornya Pak Hafid. Monggo Pak Hafid. Ya Pak Amir, untuk waktunya jangan sampai jam 11 lebih 50 Pak. Monggo untuk yang lain Pak Joko, Pak Soeharto, untuk apakah ada pertanyaan kepada pemateri yaitu Pak Amir, monggo dipersilahkan. Gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Ayo Pak Harto, kenapa noto? Ya. Kalau mau ada pertanyaan bisa open mic, monggo Pak. Joko, silakan. Tadi Pak Amir, Pak, tadi ada pertanyaan yang paling khusus, paling terakhir, dengan sebutan dengan bahasa sendiri. Saya minta dikasih contoh Pak Amir yang pakai bahasa sendiri.
Apakah pakai bahasa Jawa atau tetap pakai bahasa Indonesia atau gimana Pak Amir? Dalam materi yang terakhir, ya tadi Iya, yang tujuh pertanyaan terakhir, itu ya. istilah terakhir. Oh gitu. Begini, bahasa dia ada bahasa yang terjadi gini misalnya, saya dengan Pak Harto sedang berdialog atau saya sedang menjelaskan. Gunakan bahasa harus disesuaikan dengan satu bahasa yang dipahami oleh lawan bicara dan kita memahami cepat secara operasional. Jadi bisa menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Tegalan. Saya kira yang intinya message atau nilai yang akan disampaikan tercapai dengan tuntas. Jadi bahasa sendiri itu bagaimana kita mencoba mengeksplorasi tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara atau apa hal-hal yang akan istilahnya peserta, katakan peserta didik. Maka saya akan menggunakan bahasa saya sendiri, yaitu bahasa yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun kompetensi atau fase dalam anak didik itu. Gitu Pak Arto, sementara dari itu. Iya, tadi kan masih bingung. Bahasa sendiri kan itu macam-macam, ada bahasa. Cuma nanti kalau menulis di jawaban itu tetap pakai bahasa Indonesia kan Pak Amir? Cuma dalam proses komunikasi interaktif dua arah itu, saya mencoba memahami dalam kalimat itu, pertanyaan itu adalah kita menggunakan bisa dipahami dan disesuaikan dengan fase atau kemampuan yang kita hadapi. Saya kira itu Pak Arto. Yeah. Ya garing gibel Pak Arto. Salam. Monggo Pak Joko, Pak Hafid. Joko, Pak Hafid, monggo. Sebentar Pak, baru azan. Baru azan. Ya, kita break. Azan dengan apa? Oh, sudah selesai. Oh, bisa open mic. Pak Amir, saya mau bertanya ini Pak Amir. Untuk mencapai alur tujuan pembelajaran itu, tujuannya apa? Ya Pak. Ya. Mengapa kita menggunakan apanya 7 alur tujuan pembelajaran itu? Tujuannya jelas lah. Kita akan bekerja harus pakai sistematis, sistem. Ada aturan main yang harus dilakukan. Satu, ada kebijakan tingkat pusat, tingkat daerah, dan pada tingkat satuan pendidikan. Maka penerjemahan penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak boleh lepas dari sistem yang ada, karena kita kan proses dalam alur dalam pembelajaran ini kan istilahnya di lembaga formil, maka harus pakai apa ya, norma-norma atau sistem yang sudah dicanangkan. Contoh dalam pembuatan formula kita dalam tujuan pembelajaran, jelas kita istilahnya berpegang pada alur-alur yang sudah ditetapkan atau disepakati oleh pada tingkat satuan pembelajaran. Biar ada minimal ada arah rel yang jelas. Jadi kalau misalnya tidak dibuat rel, saya yakin akan terjadi pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda. Maka minimal dibuat rel, soal nanti di atasnya mau pakai gerbong apa, mau pakai apa, tapi tujuan stasiunnya jelas. Saya kira itu Pak Joko, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Amir. Sudah agak gamblang ini. Bisa-bisanya ya Pak Joko ya. Sama, sama-sama Pak.
Improvisasi ya Pak Amir. Oh iya. Waktunya sudah. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan gimana Pak Fit? Ini terkait dengan alur tujuan pembelajaran Pak Amir. Ini yang saya tanyakan itu terkait dengan dasar dari konsepnya itu sendiri Pak Amir. Jadi konsep dari apa itu alur tujuan pembelajaran itu apa saja Pak Amir? Monggo. Silakan Pak Amir. Iya. Hafid Nun Sewu. Jadi pertanyaan Pak Hafid kalau nggak salah konsep dasarnya nggih. Nggih. Iya. Nggih Pak Hafid. Terkait. Iya. Secara jelas dalam tadi yang sebenarnya agak kongruen, agak sama dengan pertanyaan daripada Pak Joko tadi. Pak Joko juga kenapa harus pakai sistematis? Lah ini konsep dasarnya pakai apa? Saya kira hampir senyawa. Intinya gini, dalam proses alur capaian pembelajaran, semua dalam kurikulum maupun yang baru semua itu mesti pakai konsep dasar. Dasarnya apa? Yang jelas kita mengacu kepada pencapaian pembelajar yaitu profil pelajar Pancasila. Itu yang jelas. Lalu secara aplikatif operasional di lapangan kita mengacu kepada kebijakan-kebijakan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh stakeholder atau pejabat-pejabat yang berwenang yang berkepentingan di dalam kurikulum itu. Saya kira konsep dasarnya itu Pak. Jadi tidak lepas dari profil Pancasila, konsep dasarnya itu. Lalu aplikatifnya mencoba kita mengacu pada sudah dicanangkan secara kebijakan dibagi-bagi tingkat pusat, tujuan dan sebagainya tidak bisa dirubah oleh siapapun karena itu merupakan konsep dasar. Istilahnya pakemnya atau relnya atau tujuan stasiunnya supaya kita tidak lepas dari rel-rel yang diharapkan oleh pembuat kepentingan kurikulum. Saya kira itu Pak Hafid. Mohon maaf keterbatasan saya. Ya. Pak Tok. Ya, saya ini ya. Break dulu karena ada kita break dulu. Bisa dilanjutkan nggak apa Pak Amir? Dilanjutkan nggak apa? Mungkin dari Pak Joko atau Pak Harto ini masih ada waktu bisa diskusi dulu. Iya Pak, karena habis semuanya tadi jadi iya otomatis iya tapi udah saya ada adan tapi ya kita gimana ada adan dulu Pak Harto? Ya di sini adan Pak. Ya. Nah, kita break dulu ya setelah adan ya Pak. Mohon maaf ada adan kita. Waktunya masih 3 menit Pak. 3 menit. Silakan dulu nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain ya. Ya. Pak Joko. 3 menit. Silakan aja nggak apa-apa. Ya, kalau cukup ya gimana? Terkait dengan pembuatan alur tujuan pembelajaran. Pak Amir. Nggih. Pak Amir. Nggih. Terkait dengan pembuatan alur pembelajaran, apakah dalam itu mengenai prinsip konsep itu harus sesuai dengan apa yang
dipokokkan oleh perintah seperti itu Pak. Monggo Pak Amir. Suaranya putus-putus Pak Fit, coba ulangi Pak Fit. Suaranya putus-putus. Oh ya. Terima. Terkait dengan konsepnya Pak, apakah bisa mengembangkan dari konsep tersebut? Terkait dengan konsepnya, apakah kita bisa mengembangkan, guru bisa mengembangkan? Terima kasih Pak Afid. Jadi intinya gini, selain tadi ada prinsip-prinsip capaian tujuan pembelajaran atau prinsip-prinsip itu, apakah, jadi Pak Afid terus saya pertanyaannya adalah apakah guru bisa mengembangkan? Oh, pada prinsipnya dalam kurikulum kita ini, yang kita sekolah penggerak ini adalah berkonsep adalah sekolah apa ya istilahnya prinsip belajar merdeka. Artinya secara inovatif dan mandiri juga saya kira Pak Afid tadi kan sudah bilang prinsip-prinsip itu sebagai relnya, soal nanti pengembangan di atasnya kendaraannya mau disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Artinya gini, dalam proses pengembangan yang buat dalam konsep alur tujuan pendidikan itu, saya kira dalam outputnya saya kira saya dengan Pak Harto pun akan berbeda. Saya dengan Pak Joko Ambar pun akan berbeda. Saya dengan Pak Habib pun akan berbeda. Tetapi tidak lepas dari konsep prinsip-prinsip dasar yang harus kita patuhi. Jadi bahasa saya pakai bahasa rel aja. Rel ke stasiun Solo misalnya dari Tegal. Ya sudah pakai rel ini, soal nanti di atas gerbongnya itu disesuaikan dengan penumpangnya. Kalau sapi ya pakai misalnya kendaraan sapi. Kalau misalnya orang yang tinggi ya pakai AC dan pakai ini. Kalau orang misalnya itu juga disesuaikan dengan itu. Saya kira itu Pak Afid gambaran analoginya saya begitu. Tetapi pada prinsipnya saya yakin lah kita mesti akan berbeda-beda dalam pertemuan nanti di lapangan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Amir atas penjelasannya. Waktu cukup. Pada presentasi ini kesimpulan saya tadi silakan alur kita patuhi pada prinsip-prinsip konsep alur prinsip pendidikan itu kita akui capaian itu. Kesimpulannya nanti isi tekstualnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing sekolah, apalagi per fase itu berbeda-beda. Saya kira itu Pak Hafid dan teman-teman yang lain. Mohon maaf sekali lagi karena waktu terbatas. Saya mohon izin dalam presentasi ini. Mohon maaf sekali lagi. Barangkali saya dalam pembawaan kurang jelas, kurang berkenan, kata-kata yang nyeleneh. Itulah keterbatasan kami. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan, diberi istilahnya kesehatan semuanya, terutama peserta dalam kelompok ini. Saya kira itu Pak Hafid, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir atas presentasinya. Terima kasih.